Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Tiwi Kartiwi dari Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Penentuan Tingkat Kerawanan Banjir Bandang pada Kawasan Sepadan Sungai Cihonje di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dimulai dari latar belakang. Kabupaten Sumedang, terutama Sumedang Selatan, tergolong sebagai wilayah yang rawan terhadap bencana longsor dan banjir bandang. Pada Maret 2021 telah terjadi bencana banjir bandang yang melanda Desa Citengah hingga Desa Baginda. Peristiwa itu terjadi saat hujan deras sehingga menimbulkan peningkatan debit air pada Sungai Cihonje. Selain curah hujan yang tinggi, morfometri sungai dan kestabilan mender diduga kuat menjadi faktor pemicu terjadinya bencana tersebut. Karena morfometri sungai berhubungan langsung dengan karakteristik das, dan sebagian besar mender Sungai Cihonje mengalami longsor. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan penelitian tingkat kerawanan banjir bandang berdasarkan morfometri dan kestabilan mender dalam mendukung upaya mitigasi bencana. Tujuan penelitian ini yaitu menentukan tingkat kerawanan banjir bandang, debit aliran sungai, dan kestabilan mender pada kawasan sepadan Sungai Cihonje di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Selanjutnya, deskripsi lokasi penelitian. Berdasarkan peta yang tertera, lokasi penelitian dilakukan pada kawasan sepadan Sungai Cihonje seluas 140,37 hektar yang ditunjukkan area bertanda merah, dengan aliran sungai yang ditandai warna biru, yang mengalir sepanjang Desa Citengah, Cipancar, Gunasari, dan Baginda. Pada kawasan ini memiliki banyak jaringan sungai, akan tetapi jaringan sungai lokasi penelitian merupakan aliran sungai utama yang sudah mewakili aliran anak-anak sungai yang lain, dan pada jaringan sungai tersebut banjir bandang pernah terjadi. Adapun lokasi penelitian berada pada elevasi yang berkisar antara 485 sampai 825 mdpl, dan curah hujan rata-rata tahunan pada kawasan termasuk tinggi. Selanjutnya, alur metode penelitian. Untuk analisis tingkat kerawanan banjir bandang dilakukan secara spasial dengan metode scoring, lalu di-overlay sehingga dihasilkan peta tingkat kerawanan banjir bandang. Untuk analisis debit aliran sungai, pengumpulan data dilakukan secara langsung di lapangan, dan analisis kestabilan mender dilakukan secara spasial dan pengumpulan data secara langsung di lapangan. Kemudian, dari ketiga data tersebut diintegrasikan untuk penentuan tingkat kerawanan banjir bandang berdasarkan morfometri dan kestabilan mender pada kawasan sepadan Sungai Cihonje. Berikutnya, metode penelitian yang terdiri dari pengumpulan data primer dan sekunder, adapun tingkat kerawanan banjir bandang yang dinyatakan dengan rumus dan klasifikasi yang mengacu pada Paimin et al. 2009, debit aliran sungai dinyatakan dengan rumus yang mengacu pada SNI 2015, serta kestabilan mender dinyatakan berdasarkan klasifikasi menurut D 2004. Berikutnya hasil penelitian. Berdasarkan analisis, diperoleh tingkat kerawanan banjir bandang sangat tinggi berada pada wilayah tengah hingga hilir, sedangkan wilayah hulu cenderung agak rawan dan terdapat beberapa bagian yang tergolong sedikit rawan. Hasil tersebut diperoleh berdasarkan parameter penyusunnya, seperti penggunaan lahan, kelerengan, intensitas curah hujan yang tinggi pada kawasan, bentuk sungai Cihonje yang lonjong, dengan jaringan sungai tergolong agak jarang, dan kecuraman sungai yang rendah. Namun, faktor penggunaan lahan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi tingkat kerawanan banjir bandang ini. Kemudian, berdasarkan analisis, debit aliran sungai Cihonje diperoleh pola bahwa semakin ke hilir, debit aliran sungai semakin besar. Hal ini membuat kerawanan banjir bandang yang tinggi pada bagian tengah dan hilir sungai Cihonje. Berikutnya, kestabilan mender sungai. Menurut Mulyanto 2007, mender adalah bentuk sungai yang berkelok-kelok. Berdasarkan pengukuran mender pada 7 titik sampel, menunjukkan bahwa radius kelengkungan mender Sungai Cihonje diperoleh sebesar 49,9 meter, yang menunjukkan bahwa seluruh mender Sungai Cihonje tergolong tidak stabil. Mender yang tidak stabil ini termasuk dalam kategori di bawah batas kestabilan. Dampaknya adalah berkurangnya kapasitas tampung sungai, sungai yang berkelok cenderung menjadi lebih lurus yang menyebabkan kecepatan aliran dan erosi meningkat. Hal ini berimplikasi memicu terjadinya banjir bandang di musim hujan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara keseluruhan tingkat kerawanan banjir bandang pada kawasan sempadan Sungai Cihonje tergolong tinggi, dengan debit aliran semakin ke hilir semakin meningkat, dan mender Sungai Cihonje yang tergolong tidak stabil. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.